Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mufgu Sairin dengan NIM BM119341. Pada kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Analisa Daya Dukung dan Penurunan Pondasi Tiang Pancang dengan metode analisis dan metode elemen hingga pada bor file 2. Pengertian pondasi. Pondasi harus direncanakan dengan cermat dan teliti agar pondasi mampu memiliki beban sampai batas keamanan yang telah ditentukan, termasuk mendukung beban maksimum yang mungkin terjadi. Pondasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi memiliki jenis pondasi tergantung kepada yang pertama fungsi bangunan yang akan dipikul oleh pondasi, yang kedua besarnya beban dan berat dari bangunan atas, yang ketiga kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan, yang keempat biaya pelaksanaan pondasi. Pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau substruktur yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atas atau upper struktur ke lapisan tanah atau bearing layer di bawahnya pada kedalaman tertentu, tanpa mengakibatkan terjadinya penurunan bangunan di luar batas toleransinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tiang pancang. Pondasi tiang pancang dapat digolongkan berdasarkan pemakaian bahan, cara penyaluran beban, cara pemasangannya, dan berdasarkan perpindahan tiang. Pondasi tiang pancang menurut pemakaian bahan. Tiang pancang dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, yaitu tiang pancang kayu dan tiang pancang beton. Pondasi berdasarkan cara penyaluran beton yang diterima tiang ke dalam tanah berdasarkan cara penyaluran beban ke tanah. Pondasi tiang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama tiang pancang dengan tahanan ujung, yang kedua tiang pancang dengan tahanan geser, dan yang terakhir yaitu tiga pancang dengan tahanan retakan. Bagian tiang pancang. Dalam pemasangan tiang ke dalam tanah, tiang pancang dengan alat pemukul berupa pemukul atau hammer, mesin uap, pemukul getar atau pemukul yang hanya dijatuhkan, penutup atau pelcap biasanya diletakkan menutup kepala tiang yang kadang-kadang dibentuk dalam geometri tertutup. Beberapa macam alat tiang pancang yakni pemukul jatuh, pemukul aksi tiang, pemukul aksi double, dan pemukul diesel. Kapasitas daya dukung tiang pancang. Yang dimaksud kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jika suatu yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah suatu tekanan, maka dalam kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya. Dalam beberapa literatur digunakan istilah pile capacity atau pile carrying capacity. Kapasitas dukung tiang pancang terdiri dari kapasitas daya dukung aksial dan kapasitas daya dukung lateral tiang pancang. Kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu di bagian atasnya dengan menggunakan pelcap. Untuk menghitung nilai kapasitas dukung kelompok tiang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu jumlah tiang dalam satu kelompok, jarak tiang, dan susunan tiang. Selanjutnya yaitu efisiensi kapasitas kelompok tiang. Menurut Koudo 1983, efisiensi tiang bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama jumlah panjang, diameter, susunan, dan jarak tiang. Yang kedua mode transfer beban atau tahanan geser terhadap tahanan dukung ujung. Yang ketiga prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Yang keempat urutan pemasangan tiang. Yang kelima jenis tanah. Yang keenam waktu setelah pemasangan. Dan yang ketujuh interaksi antara pelat penutup tiang atau pelcap dengan tanah. Metode perhitungan didasarkan pada susunan tiang dengan mengabaikan panjang tiang, variasi bentuk tiang yang meruncing, variasi sifat tanah dengan kedalaman, dan pengaruh muka air tanah. Hasil dan pembahasan. Daya dukung dan penurunan tiang pancang akan dihitung dengan metode analisis dan metode elemen hingga dengan menggunakan data hasil sondir atau
Count Penetration Test (SPT), Standard Penetration Test, Calendaring (PDA), dan data hasil laboratorium, dan juga perhitungan efisiensi pada fondasi tiang pancang kelompok. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.